Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami adalah peserta Latsar CPNS tahun 2023, Angkatan 103, kelompok 3 dari Provinsi Banten. Adapun anggotanya adalah Dr. Dian Retno Puspitasari, Desa Rahman Sudibja, Irena Huta Galuk, dan Denny Mulyani. Dan saya sendiri, Chandra Wijaya, sebagai ketua. Saat ini, kami akan menganalisis 4 berita berdasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan tentang manajemen ASN. Berikut analisis dari kelompok kami. Berita yang pertama ini mendeskripsikan tentang penyalahgunaan wewenang atau jabatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan daerah dengan berbagai kasus suap atau korupsi, berupa suap jual beli jabatan dan suap pengadaan barang atau jasa. Hal tersebut jelas melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 17 yang menyatakan bahwa badan atau pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan wewenang. Larangan itu meliputi penyalahgunaan wewenang yang melampaui wewenangnya, larangan mencampur adukan wewenang atau larangan bertindak sewenang-wenang. Dalam kasus tersebut juga terdapat tindak pidana korupsi yang jelas merugikan negara. Hal tersebut diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan perubahannya kemudian dirumuskan menjadi 7 jenis tindak pidana korupsi, yaitu korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Ungkap 3 masalah SDM di birokrasi, Kemendagri hanya 20% ASN yang bisa diandalkan. 20% itu ibarat kalau kantor kita satu unit ada 10 orang, berarti cuma 2 orang yang benar-benar bisa kerja. 3 akar masalahnya itu adalah kompetensi, komitmen, dan koordinasi. Tentunya hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang ASN, di mana di sana sudah sangat lengkap dijelaskan ASN itu harus bagaimana karakternya, harus bagaimana kedisiplinannya, harus bagaimana kinerjanya, dan di situ benar-benar dituntut dan sangat jelas dijelaskan. Analisis saya pribadi, menurut saya 20% orang yang berkompeten dan bisa kerja tersebut diberikan penghargaan atau diberikan reward sesuai Undang-Undang ASN. Untuk 80% orang yang tidak memenuhi kriteria bisa diandalkan, memang belum tentu 80% ini melanggar kode etik atau melakukan pelanggaran. Tapi 80% ini termasuk dalam kategori tidak bisa diandalkan atau tidak kompeten. Saran saya mah singkat, lakukanlah reward dan punishment. Harus dinormalisasi punishment bagi orang-orang yang tidak kompeten. Itu dalam keseharian, peran pimpinan akan sangat penting dalam menegakkan disiplin kompeten ini. Apakah semua orang dalam satu unit ini sudah bekerja sesuai porsinya? Ataukah ada orang-orang yang tidak bekerja dan membebankan ke orang lain? Maka dari itu, menurut saya, peran evaluasi kerja itu sangat penting untuk memperbaiki kurang kompetennya ASN di negara ini. Berita ketiga, wujudkan Smart ASN 2024. ASN berhak mendapat pengembangan kompetensi 20 jam pelajaran setahun. Kepala BKN mengeluarkan surat edaran Coaching Mentoring Belajar Mandiri atau SECMB bertujuan untuk pengembangan kompetensi yang merupakan tuntutan dari Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun 2017 serta PP Nomor 17 Tahun 2020, di mana pegawai mempunyai hak dan kewajiban terkait pengembangan kompetensi sebanyak 20 jam pelajaran setahun. Di era sistem digital, agar terwujud Smart ASN 2024, dalam pengembangan kompetensi tersebut, seluruh ASN belajar bagaimana menggunakan komputer, keyboard, atau cara melakukan pencarian online. Dengan adanya pengembangan kompetensi dan diterapkannya konsep 70% penilaian yang diambil dari learning action atau pengalaman kerja, dari komposisi tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan atasan langsung dalam pengembangan kompetensi bawahannya sangatlah besar, dan kita harus menciptakan hubungan yang harmonis antara atasan dan bawahan agar tercapai target, kualitas kerja yang baik, dan melaksanakan tugas dengan efektif. Analisis video selanjutnya yaitu tentang Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Pandeglang. Dalam video tersebut,
sudah terdapat beberapa manajemen ASN. Antara lain yaitu poin-poinnya yaitu yang pertama mengenai kedudukan ASN. Kedudukan ASN di sini sudah mencakup yaitu sebagai ASN yang profesional, di mana dia bekerja dengan bersih dari politik korupsi, kolusi, dan nepotisme sesuai dengan jargonnya no gratifikasi. Yang kedua yaitu tentang peran ASN, di mana dia sebagai pelaksana kebijakan publik. Di sini dia sudah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah setempat, yaitu melayani masyarakat dengan diadakannya 28 gerai di mall pelayanan publik tersebut. Dalam video tersebut juga dijelaskan tentang hak dan kewajiban ASN, di mana kewajibannya sendiri yaitu sudah sesuai dengan undang-undang ASN yang ada, yaitu pada poin kelima, di mana dia sudah melaksanakan tugasnya dengan penuh kejujuran, kesadaran, dan bertanggung jawab. Setelah dilakukan analisis terhadap 4 berita tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak kasus jual beli jabatan dan korupsi, di mana hal ini merupakan pelanggaran kode etik dan aturan ASN. Berita kedua adalah minimnya ASN yang dapat diandalkan, sehingga dibutuhkan adanya pengembangan 3K, kompetensi, komitmen, dan koordinasi atau kolaborasi. Yang berita ketiga merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan Smart ASN di tahun 2024. Berita keempat adalah Mall Pelayanan Publik Pandeglang berkomitmen memberikan pelayanan prima dan anti gratifikasi. Sekian analisis dari kami, terima kasih.